بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk mempelajari dari agama yang telah Allah turunkan dan mempelajari agama yang telah diturunkan oleh Allah merupakan kewajiban bagi kita, dan sumber dari agama itu Al-Quran dan hadis. Kalau kita sudah tahu sumber agama itu adalah Al-Quran dan hadis, maka alangkah indahnya kalau kita memahami dari sumber agama kita. Maka insyaallah biiznillah, dengan izin dari Allah dan nikmat dari Allah, malam ini kembali kita sama-sama mempelajari dari tafsir yang kita masih berada di tafsir surah An-Naba. Kemarin kita berhenti di ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa dan kelak nanti di akhirat apa yang mereka peroleh. Dari orang-orang yang bertakwa, apa yang mereka peroleh? Apa yang mereka dapatkan atas kelelahan dan kepedihan di dalam menjalankan agama ini. Maka sesungguhnya setiap amalan yang mereka lakukan pasti akan diberikan ganjaran yang sesuai. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di dalam surah An-Naba ayat yang ke-31-nya, Allah mengatakan inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa adalah sebuah keberuntungan. Mereka orang-orang yang akan beruntung. Di dalam
ayat ini Allah menegaskan bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan keberuntungan. Berarti tidak mungkin orang bertakwa itu lawan dari keberuntungan, yaitu rugi. Tidak mungkin. Sebab Allah sudah mengatakan bagi orang yang bertakwa, yang takwa dia mati di atas ketakwaannya di permukaan bumi ini, maka dia pasti akan beruntung. Pasti akan beruntung. Terkadang manusia memandang karena dia bertakwa dan menjaga ketakwaannya di permukaan bumi ini, terkadang manusia memandang kecil. Bahkan terkadang di zaman ini semakin seseorang taat kepada peraturan-peraturan agama, semakin dijauhi. Semakin seseorang bertahan di dalam pekerjaannya, dia tidak mau nego-nego mencari hal-hal yang lain di luar dari peraturan, manusia akan menjauhinya. Mungkin dia tidak akan memiliki teman. Dan alangkah banyak kita dapatkan orang-orang yang ingin bertahan, menjaga dari hal-hal yang haram di dalam pekerjaannya, manusia menjauhinya. Maka yakinkan di dalam dada kita, di dalam diri kita, yang mengatakan keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa adalah Allah. Inna lil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu bagi mereka kemenangan, keberuntungan, dan semisal dari kalimat-kalimat ini. Dan kita akan melihat di antara keberuntungan yang Allah berikan nanti di akhirat, yang Allah jelaskan di dalam ayat selanjutnya, di ayat yang ke-22-nya, demikian juga di ayat yang sampai ke-36, ini menjelaskan semua keberuntungan bagi orang-orang yang diberikan kepada orang-orang bertakwa di permukaan bumi ini. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiq jam'u min hadiqah, jama' dari hadiqah. Hadiqah itu taman, kebun. Mereka akan memperoleh di surga atau di tempat yang terbaik, dan di dalam tempat tersebut ada hadaiq, ada kebun-kebun yang kalau sudah kebun-kebun di sana, ada kebun-kebun buah-buahan, berarti tempat itu akan indah. Wa a'naba, termasuk di dalam
Kebun tersebut ada namanya kebun kurma, kebun anggur. Ainab, ainabun, a'nab, anggur. Hadaiq jama' berarti banyak kebun-kebun. Kebun anggur, kebun apa lagi? Jeruk, buah delima, kebun kurma. Dan kalimat kebun adalah nama sama, hakikatnya tidak sama. Namanya sama. Maka jangan bayangkan kebun yang kita pernah mungkin masuk ke kebun jeruk. Ya, kebun jeruk terkadang masih ada rumput-rumputnya. Masih ada yang enggak seperti itu. Penamaannya ketika nanti kebun-kebun itu di dalam syurga berbeda keindahannya. Maka itu akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa yang merupakan keberuntungan bagi mereka. Wa kawa'iba atsraba. Demikian juga kawa'ib, yaitu wahurun kawa'ib, yaitu bidadari-bidadari yang seumuran, yang sama umurnya. Bidadari-bidadari hurun ain yang sama umurnya. Di antara ulama kemarin sudah kita sampaikan berapa umur dari para bidadari itu? Berapa? Sekitar 30-an. Sekitar 30-an umur mereka. Umur yang matang-matangnya. Kemarin ada sebuah kitab nama kitab itu adalah At-Tazkirah. At-Tazkirah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi, namun bukan Al-Imam Al-Qurtubi yang ahli tafsir, bukan. Lain. Di dalam kitab At-Tazkirah ini beliau menjelaskan beberapa keindahan dari bidadari-bidadari syurga. Kecantikan-kecantikannya. Demikian juga di dalam kelemah lembutan mereka, tidak marah-marah, itu bidadari. Sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana para bidadari itu adalah yang mereka memberikan kenyamanan dan tidak akan membosankan. Tidak akan membosankan dan
Mereka mengatakan, para bidadari itu mengatakan, kami wanita yang penuh dengan keridhaan dan tidak pernah marah. Jadi kalau di rumah marah-marah, ada adik marahi kita, sabar-sabarlah dulu. Nanti di sana tak dimarahi lagi. Kami wanita penuh dengan keridhaan, penuh dengan kecintaan, dan kami tidak pernah marah. Maka beruntunglah orang yang menjadi milik kami dan kami menjadi milik mereka. Ini disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi. Kemudian Ibnu Wahab menyebutkan dari Muhammad ibnu Ka'ab Al-Qurzi, beliau menjelaskan bahwasanya demi Allah yang tiada sesembahan yang berhak untuk disembah yang benar-benar di dalam persembahan melainkan Allah. Beliau mengatakan, seandainya seorang wanita dari bidadari menampilkan gelangnya di permukaan bumi, maka akan bisa memadamkan cahaya matahari. Itu baru gelangnya. Akan bisa memadamkan cahaya matahari dan bulan. Itu masih gelangnya, bagaimana dengan yang memakai gelang? Siapa yang memakai gelang itu? Bidadari. Demikian juga para bidadari itu memakai perhiasan-perhiasan dan baju yang indah yang senantiasa dipakainya. Kemudian Abu Hurairah berkata dalam kitab At-Tazkirah, Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya di surga para bidadari dikatakan kepadanya dengan istilah ain, hurun ain. Apabila dia berjalan, maka akan berjalan pula 70.000 pelayan di kiri kanannya. Jadi bidadari itu ketika berjalan ikut juga pelayan 70.000 berjalan di kiri kanannya. Dan tentunya bidadarinya lebih indah, lebih jelita, lebih cantik daripada pelayan-pelayannya. Kemudian bidadari itu mengatakan, di mana orang-orang yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah ucapan mereka. Bidadari itu berjalan diikuti dengan 70.000 pelayan di kiri kanannya, lalu berkata, di mana orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
Berarti mereka mencari orang yang pantas untuk dicari. Bahkan dalam riwayat lain bahwasanya mereka menunggu. Mereka menunggu. Kemudian juga Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sebuah buku Nawadhir al-Usul dari Sahal Ibnu Hammad Abu Attab dari Jarir Ibnu Ayyub Al-Bajali dari Sya'bi dari Nafi' Ibnu Burdah dari Abu Mas'ud Al-Ghifari bahwa bidadari berada di dalam kemah, di dalam sebuah kemah yang kemah tersebut terbuat dari mutiara. Bidadari itu di dalam sebuah kemah. Tahu kan Pak, kemah itu kan yang kalau kita lagi apa namanya di camping-camping di tepi-tepi sungai, ya kan Pak? Kapan kita berangkat kira-kira Pak? Pakai kemah. Kalau kemah kita kan dari mana? Dari kain ya? Dari mana? Ini dari mutiara. Mutiara, kita tahu mutiara itu yang bercahaya. Jadi kemahnya saja kita melihatnya begitu indah, apalagi di dalam kemah itu. Disebutkan dalam hadis, nanti bidadari-bidadari itu dan juga termasuk orang-orang penduduk surga, gak ada lagi yang namanya apa namanya ingus, gak ada lagi itu. Buang air kecil, buang air besar, gak ada lagi itu. Karena itu adalah merupakan kekurangan di dalam surga sempurna. Nanti kalau minum es di sana ingusan katanya. Gak ada lagi ingusan, gak ada lagi. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Abu Isa At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Miqdam Ibnu Ma'adi Karb, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid memiliki beberapa keistimewaan. Dalam riwayat ini 6 keistimewaan.
Di antara keistimewaan yang didapatkan orang-orang yang mati syahid akan diberikan dengan bidadari sebanyak 72 bidadari. Makanya orang-orang yang misalnya membom bunuh diri atau orang-orang yang diiming-imingi bidadari, mereka itu terpengaruh. Mereka itu terpengaruh. Karena diberikan motivasi, diberikan hal-hal yang seperti ini. Namun mereka akan mendapatkan keutamaan seperti ini, diberikan 72 bidadari jika syahidnya benar-benar syahid. Jika mati syahidnya benar-benar dianggap sesuai dengan syariat. Kalau mereka menganggap diri mereka syahid, sedangkan syariat mengatakan bukan syahid, na'udzubillah, yang ada azab yang akan mereka peroleh. Subhanallah. Demikian juga kata Nabi SAW, bagi orang-orang yang mati syahid adalah diberikan kepada mereka syurga 100 tingkat. Makanya hibati fillah, jangan pernah melupakan doa untuk mati di atas mati syahid. Jangan pernah lupakan. Kalaupun kita mati di atas ranjang, tapi niat kita, doa kita senantiasa dimatikan di atas syahid, maka akan diberikan ganjaran mati syahid. Walaupun matinya di atas ranjang. Generasi-generasi terbaik meminta untuk dimatikan di atas syahid. Karena keutamaan yang begitu tinggi. Dari derajat syurganya, termasuk mereka juga akan dibebaskan dari fitnah kubur atau azab kubur. Itu syahid. Ahibati fillah, disebutkan dalam hadis bahwasanya ada beberapa kondisi kematian seseorang dan dihitung dikatakan dia mati syahid. Seperti kata Nabi SAW, mati kalau dia mati kena sakit perut, maka seluruh penyakit yang dia di dalam perut, maka itu dikatakan, dihitung akan mendapatkan pahala syahid. Demikian juga kena penyakit ta'un. Kalau orang yang meninggal dikenakan karena penyakit ta'un, maka akan mendapatkan pahala mati syahid. Demikian juga orang yang tenggelam. Demikian juga orang yang tertimpa bangunan, itu syahid. Mereka akan mendapatkan mati syahid. Karena yang mati seperti ini, mati yang mereka akan merasakan kepedihan terlebih dahulu. Sebelum sampai pada waktu sakarat. Kalau sakarat akan kita
akan ada yang namanya sakarat di dalam kematian. Sesungguhnya di dalam kematian itu ada namanya sakarat. Detik-detik dia akan merasakan sakit, itu sakarat. Namun ada orang yang meninggal belum merasakan itu. Sebelumnya sudah merasakan kepedihan. Seperti yang sakit perut, itu kan sakit, Pak. Sakit sebelum dia merasakan sakarat. Maka dia bertahan, bersabar. Makanya Rasulullah mengatakan mereka akan mendapatkan pahala mati syahid. Karena berjuang. Mereka bertahan, bersabar di atas sedih, di atas pedihnya, sakitnya itu. Ditimpa bangunan. Terkadang masih hidup. Bagaimana sakitnya itu. Namun dia bertahan di atas itu, sabar dia. Sebelum dia merasakan sakarat, dia sudah merasakan begitu sakitnya menjelang kematian itu. Tenggelam, mati orang tenggelam. Ini sakit. Coba kalau misalnya kita di sini nggak sungai apa ya? Tanjung Bali misalnya masuk ke sungai, coba tahan napas kita itu di dalam air itu. Tahan. Begitu ada orang yang tenggelam, dia ingin sakit terlebih dahulu, dia merasakannya sebelum detik-detik sakarat. Kalau dia bersabar, kemudian dia menerima dari itu, dan di dalam sebelum kejadian-kejadian itu juga dia adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran atau berada di atas ketaatan, maka ini adalah orang-orang yang diberikan ganjaran mati syahid. Karena memang luar biasa. Maka bagi mereka dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, diberikan kepada mereka bidadari 72 orang. Cuman ini hanya diberikan kepada orang yang mati syahid. Akan tetapi ahibati fillah, kata Nabi SAW bahwasanya orang yang senantiasa jujur meminta, berdoa agar dimatikan dalam keadaan mati syahid, maka kalaupun dia belum memperoleh mati syahid, namun dia akan diberikan ganjaran seperti mati syahid. 72 jemaah. Tingkatan surga yang begitu tinggi. Terbebas lagi dari hal-hal yang subhanallah. Maka coba kita di dalam sujud kita, di dalam doa kita, minta kepada Allah dengan jujur agar Allah matikan di atas mati syahid. Ingat kata Nabi SAW, man kharaja li talabil ilmi fahuwa syahid. Siapa yang keluar dari rumahnya menuju majlis ilmu. Kita tadi berniat dari rumah kita menuju majlis ilmu, berarti dia dalam keadaan syahid. Demi Allah, kalau dia jujur, benar-benar jujur dari niatnya untuk talabul ilmi, untuk belajar, untuk menghadiri majlis ilmu, benar-benar jujur, sehingga dihitung, dikatakan dia syahid, demi Allah, kalau sebelum dia pulang, hatta yarji', sampai dia pulang ke rumah, sebelum dia pulang ke rumah Allah cabut nyawanya, berarti dia mati apa? Syahid. Allah cabut nyawanya sebelum sampai ke rumah, berarti dia dalam keadaan syahid.
Maka hibati fillah, sering kita berdoa kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan mati syahid. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, udah isya jamaah? Belum. Dari Abu Hurairah, ini disebutkan semua di dalam kitab At-Tadhkirah. Dia sekitar, kalau Anda download, ada juga bahasa Arabnya sekitar 1.500-an halaman. Kalau Anda lihat di terjemahannya itu bahkan ada yang 2 jilid ya, ada yang 2 jilid. Ana mendownload ini apa namanya kitab ini At-Tazkirah karena pada waktu kajian Ustaz Asfri hafizahullah ketika membahas Sahih Bukhari, beliau menyinggung kitab ini. Beliau menyinggung kitab ini yang terpanggil kita untuk apa isi dari kitab At-Tazkirah itu. Rupanya luar biasa kitab At-Tazkirah ini. Kalau kita nggak bisa memperoleh misalnya kitabnya, sekarang Masya Allah, nikmatnya luar biasa, ada PDF-nya. Kemudian dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, mahar bidadari adalah beberapa genggaman yang berisi tamar dan potongan roti untuk sedekah. Jadi mahar bidadari itu sudah sedekah. Hadis ini disebutkan oleh Al-Sa'labi. Abu Hurairah mengatakan, aku sungguh heran. Ini ucapan Abu Hurairah ya, bukan hadis lagi. Abu Hurairah mengatakan, aku sungguh heran, mengapa kalian susah payah mencari mahar seorang wanita di dunia? Sulit bersusah payah mencari mahar seorang wanita, seorang fulanah yang terkadang banyak harta yang terhabiskan dalam menikahi wanita tersebut. Sedangkan mereka di dalam keseharian sedekahnya terlalu untuk mahar bidadari itu mereka itu sedekahnya lemah. Sedangkan kalian rela meninggalkan bidadari dengan sedekah yang sesuap makanan, yang segenggam tamar, yang segenggam kurma itu kita sedekahkan, itu adalah maharnya bidadari. Potongan-potongan roti yang disedekahkan itu maharnya bidadari. Sedangkan mahar wanita itu puluhan juta. Dia rela bersusah payah. Sedangkan mahar untuk bidadari dia enggan, dia tahan sedekah itu. Kata Abu Hurairah, aku heran dengan orang yang seperti ini. Mencari mahar untuk menikah puluhan juta dia sanggup untuk bersedekah yang mungkin ratusan ribu pun dia tahan tuh. Padahal sedekah itu adalah maharnya siapa? Bidadari. Yang sedekah itu bisa saja potongan-potongan roti.
bisa saja genggaman yang berisi kurma. Berapa itu tuh jamaah? Namun itu halnya adalah mahar untuk para bidadari. Faham maksudnya jemaah? Faham maksudnya? Untuk menikah, apalagi misalnya yang dinikah itu subhanallah puluhan juta, 30 juta, 40 juta, ada 60 juta? Ada 60 juta. Apalagi di sebuah daerah yang mereka tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Ada teman yang waktu nikah ini memang harus bekerja keras. Bahkan melewati terik panas matahari dan turunnya hujan. Dia lewati bekerja untuk menikah. Namun aku heran kenapa untuk mahar bidadari di surga mereka tahan. Mereka pelit, mereka tidak mau bersungguh-sungguh. Padahal mahar bidadari itu hanya potongan-potongan roti disedekahkan. Hanya beberapa genggam yang berisi kurma disedekahkan. Atau pakaian yang disedekahkan. Itu mahar bidadari. Itu dikatakan oleh Abu Hurairah. Jangan pula ahibati fillah, pulang ke rumah, dek sedekahkan. Datang istri, mahar bidadari ya. Jangan bersedekah. Jangan bersedekah lagi abang mulai saat ini. Itu sama halnya meminang wanita lain, yaitu bidadari. Baik, udah Isya ya? Baik, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah nanti kita lanjut lagi nanti beberapa penjelasan dari kitab At-Tazkirah tentang lebih indah lagi tentang bidadari. Baik, ini saja kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.